Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Astri Suhardini dengan NIM 440141904. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan mengenai konservasi bunga rafflesia. Bunga rafflesia merupakan bunga endemik Indonesia. Rafflesia ini termasuk tumbuhan endoparasit yang tumbuh menempel pada akar atau batang inang dengan organ yang disebut haustoria sebagai penyerap nutrisi. Rafflesia ini tidak memiliki klorofil dan tumbuh dengan inang Tetrastigma spesies. Nah, ketika mendengar nama rafflesia, pasti kita terbayang oleh Rafflesia arnoldii. Padahal Indonesia memiliki kurang lebih 12 jenis rafflesia yang tersebar di Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Menurut laporan Sufatya, terdapat 12 jenis spesies dari rafflesia, yakni Rafflesia padma, Rafflesia rothuseni, Rafflesia zoningeriana, Rafflesia arnoldii, Rafflesia caducensis, Rafflesia hasseltii, Rafflesia achensis, Rafflesia micropylora, Rafflesia lawangensis, Rafflesia tuanmudae, Rafflesia bulgarensis, dan Rafflesia perisei. Nah, melengkapi laporan Sufatya tersebut, pada tahun 2010 dipublikasikan Rafflesia jenis baru yakni Rafflesia meijeri oleh Wirya Dinata dan Sari yang berasal dari Sumatera. Mengapa rafflesia harus dikonservasi? Nah, menurut IUCN, status konservasi rafflesia ini berada dalam kategori terancam punah. Mengapa bisa demikian? Nah, hal ini disebabkan karena sifat biologis dari rafflesia itu sendiri yang unik, sedangkan pemahaman akan sifat-sifat tersebut masih sangat sedikit. Salah satu faktor terbesar kelangkaannya ialah karena rafflesia hidup dengan inangnya. Nah, inang menjadi tempat tumbuh dan berkembang sehingga kondisi sehat tidaknya inang ini sangat menentukan kehidupan rafflesia. Padahal, kehidupan inang ini sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, termasuk iklim mikro dan makro yang sangat kompleks. Nah, interaksi dengan inang dan berbagai faktor luar lainnya menyebabkan kehidupan biologis rafflesia menjadi sangat rumit. Oleh karena itu, hingga kini hampir semua rafflesia hanya bisa kita saksikan di habitat alaminya dan dikategorikan sebagai tumbuhan langka. Selain karena faktor biologis dari rafflesia itu sendiri, faktor-faktor lain dapat menjadi ancaman untuk keberlangsungan populasi rafflesia yang ada di habitat alam. Misalnya faktor predator, faktor kesehatan inang, faktor serangan jamur, dan faktor kondisi lingkungan yang dapat berubah drastis. Lalu faktor bencana alam juga dapat menjadi salah satu penyebabnya, seperti bencana tsunami yang terjadi pada Pangandaran tahun 2006 lalu yang menyebabkan rusaknya sebagian populasi Rafflesia padma yang hidup di tepi pantai. Usaha konservasi bunga rafflesia masih dilakukan secara pasif, yakni dengan melindungi habitatnya. Sampai saat ini, baru cara inilah yang efektif dilakukan. Kebun Raya Bogor merupakan salah satu kebun raya yang sudah melakukan usaha konservasi bunga rafflesia sejak tahun 1850-an. Penanganan konservasi ini secara aktif terus dilakukan karena harus berpacu dengan hilangnya rafflesia di alam. Hasil akhir yang ingin dicapai adalah mengetahui teknik yang tepat untuk memperbanyak rafflesia di alam, baik untuk keperluan konservasi in situ maupun ex situ. Jika dahulu hidup rafflesia dan elemen penting lainnya telah dikuasai, maka keberadaan rafflesia baik secara in situ maupun ex situ bisa diprogram sesuai dengan kebutuhan. Dengan kata lain, kebun raya diharapkan dapat menjadi restoration toolbox atau bengkel bagi program konservasi tumbuhan langka seperti rafflesia melalui program habitat recovery, reintroduction, dan lain-lain. Berikut ditunjukkan usaha konservasi ex situ rafflesia di Kebun Raya Bogor secara kronologis dari tahun 1850 hingga tahun 2010. Upaya konservasi bunga rafflesia terus dilakukan dengan harapan dapat dikembangkan untuk konservasi in situ dan ex situ sehingga populasinya terus terjaga. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.